Halo guys. Nah, kenalin kami dari kelompok 3 dengan materi konservativitas. Nah, di sini kami bakal ngejelasin nih. Yang pertama tentang definisi ekuitas, yang kedua karakteristik ekuitas, dan yang ketiga, teori-teori umum yang digunakan, yang keempat cara mengukur ekuitas. Nah, langsung aja kita ke penjelasannya. Apa sih ekuitas itu? Nah, secara simpelnya, ekuitas itu adalah hak atau kepemilikan seseorang atas suatu aset setelah dikurangi dengan semua utang-utangnya. Nah, dalam akuntansi, aset ini sering disebut juga dengan modal atau kekayaan bersih perusahaan. Misalnya nih, sebuah usaha atau sebuah aset memiliki nilai bersih senilai 100 juta, sedangkan utangnya senilai 40 juta. Nah, ekuitas bersih setelah dikurangi dengan utang ini adalah senilai 40 juta. Intinya nih, ekuitas ini itu menunjukkan seberapa besar bagian atau apa yang benar-benar menjadi milik dari pemilik perusahaan atau pemilik usaha tersebut. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk pada karakteristik ekuitas atau ciri-ciri utama dari ekuitas dalam akuntansi dan bisnis. Nah, bagian ini penting banget karena lewat karakteristiknya kita bisa memahami kenapa ekuitas jadi salah satu indikator kesehatan keuangan perusahaan. Karakteristik yang pertama adalah ekuitas menunjukkan hak kepemilikan. Jadi, ekuitas menggambarkan seberapa besar bagian perusahaan yang benar-benar dimiliki oleh pemilik atau pemegang saham. Semakin besar ekuitas, berarti semakin besar juga hak pemilik atas aset perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu karakteristik terkait ekuitas tidak wajib dikembalikan seperti utang. Kalau perusahaan punya pinjaman ke bank, maka pinjaman itu harus dibayar sesuai jatuh tempo. Tapi, kalau modal berasal dari pemilik usaha sendiri, maka perusahaan tidak perlu memiliki kewajiban untuk mengembalikannya dalam waktu tertentu. Karena itu, ekuitas sering dianggap sebagai sumber pendanaan yang lebih stabil. Nah, yang selanjutnya, ekuitas sangat dipengaruhi oleh laba dan rugi perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh keuntungan, maka nilai ekuitas biasanya akan bertambah karena laba tersebut menambah kekayaan perusahaan. Sebaliknya, kalau perusahaan mengalami kerugian, terus-menerus, ekuitas bisa menurun bahkan habis. Jadi, kondisi ini ekuitas bisa mencerminkan performa perusahaan. Untuk karakteristik berikutnya yaitu terkait ekuitas juga menjadi dasar dalam menilai kekuatan keuangan perusahaan. Investor, kreditor maupun pihak bank biasanya melihat jumlah ekuitas sebelum memberikan pinjaman atau melakukan investasi. Kalau ekuitas perusahaan besar, maka perusahaan memiliki kemampuan keuangan yang lebih kuat dan risiko yang lebih kecil. Nah, dan yang terakhir di sini ekuitas bisa berasal dari sumber utama yaitu modal yang ditanamkan pemilik dan laba yang ditahan. Modal pemilik berasal dari investasi awal atau tambahan modal, sedangkan laba yang ditahan berasal dari keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan, tetapi disimpan untuk mengembangkan usaha. Jadi bisa saya simpulkan di sini karakteristik ekuitas menunjukkan bahwa ekuitas ini bukan hanya sekedar angka dalam laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan kepemilikan, kestabilan usaha serta kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi tentang teori-teori ekuitas yang umum digunakan dalam akuntansi. Nah, dalam akuntansi, ekuitas bukan hanya sekedar modal atau hak pemilik, tapi juga memiliki beberapa sudut pandang teori yang berbeda. Setiap teori menjelaskan bagaimana posisi perusahaan, pemilik, dan pihak-pihak lain dipandang dalam pencatatan akuntansi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan 4 teori ekuitas yang sering digunakan, yaitu teori proprietary, teori entity, teori residual equity, dan teori enterprise. Yang pertama, teori proprietary. Dalam teori ini, perusahaan dianggap milik pemilik sepenuhnya, jadi fokusnya pada kepentingan pemilik usaha. Yang kedua, teori entity. Nah, kalau teori ini, perusahaan dianggap terpisah dari pemiliknya, jadi perusahaan punya identitas sendiri dalam pencatatan akuntansi. Yang ketiga, teori residual equity. Teori ini menjelaskan bahwa pemilik hanya berhak atas sisa aset setelah semua kewajiban dibayar. Yang keempat, teori enterprise. Kalau yang ini lebih luas lagi, perusahaan dianggap punya tanggung jawab bukan cuma ke pemilik, tetapi juga ke karyawan, pemerintah, dan masyarakat. Itulah materi dari saya. Terus gimana sih cara mengukur ekuitas? Dan kok rumusnya gampang, yaitu ekuitas dikurangi
sama dengan aset dikurangi likuiditas, yang artinya total aset perusahaan dikurangi total kewajiban atau utang. Contohnya, kalau aset perusahaan 200 juta dan utangnya 120 juta, maka ekuitasnya 80 juta. Yang artinya semakin besar nilai ekuitas, biasanya makin kuat kondisi keuangan perusahaan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.